Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh-salehah, kembali lagi bersama Ustazah. Di video kali ini Ustazah akan coba menjelaskan materi mengenai tema 4, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan proses pembelajaran Ananda hari ini diberikan kemudahan juga kelancaran ya. Nah, silahkan simak videonya sampai selesai ya. Ayo kita mulai belajarnya. Jangan lupa semangat. Yang Ustazah jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, sebelumnya sudah Ustazah sampaikan mengenai kalimat saran ataupun kalimat penyelesaian. Nah, silahkan dengarkan kembali dengan baik-baik. Silahkan juga sambil Anda membaca dalam hati ya. Kalimat penyelesaian biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Kita dapat menemukan kalimat penyelesaian dalam sebuah teks. Untuk menemukan saran dalam teks, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh teks dengan seksama atau dengan teliti ya. Kalimat saran biasanya ditulis menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung lawan bicaranya. Atau supaya maksudnya menyinggung ini supaya lawan bicara kita yang kita ajak bicara tidak merasa sebal, tidak merasa kesal, tidak merasa tidak enak dengan mendengar apa yang kita katakan ya. Nah, selanjutnya terdapat pada buku paket halaman 176 terdapat sebuah teks. Bacalah teks berikut dengan seksama. Ini teksnya yaitu mengenai berkunjung ke Museum Botani. Minggu ini, siswa SD Erlangga mengunjungi Museum Botani. Museum Botani adalah museum yang menyimpan berbagai macam jenis tumbuhan dari berbagai macam daerah di Indonesia. Mengunjungi museum merupakan salah satu cara menghargai kekayaan negara. Di sana, para siswa dibimbing oleh seorang pemandu dari museum. Di dalam museum, banyak terdapat jenis tanaman yang dapat tumbuh di beberapa wilayah saja. Pemandu itu menyatakan bahwa sebagai seorang pelajar, para siswa harus banyak mempelajari ilmu hayati. Ilmu hayati mempelajari keanekaragaman budaya dan tumbuhan di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki pengetahuan tentang tumbuhan di negara sendiri, mengingat Indonesia memiliki banyak sekali jenis tumbuhan. Nah, dari teks tersebut yang berjudul Berkunjung ke Museum Botani terdapat kalimat saran ataupun kalimat penyelesaian. Kira-kira apa ya kalimat penyelesaiannya? Nah, di sini terdapat masalahnya ya. Tadi kita dapat temukan masalahnya itu adalah setiap siswa atau setiap warga negara berhak untuk mengetahui ya atau menghargai kekayaan negaranya. Nah, cara menghargainya itu bagaimana? Salah satu contohnya adalah dengan mengunjungi museum ya. Nah, di sini ada ungkapan penyelesaian masalah atau kalimat penyelesaiannya ya. Bisa menggunakan kata sebaiknya seperti kalimat saran. Yang pertama, sebaiknya kita mengunjungi museum karena itu adalah salah satu cara menghargai kekayaan negara seperti yang terdapat pada teks tersebut ya. Lalu yang kedua, sebaiknya sebagai seorang pelajar, para siswa harus banyak mempelajari ilmu hayati. Ini terdapat pada teks juga pada paragraf kedua ya. Itu adalah kalimat penyelesaian ataupun kalimat saran ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Ini sudah pernah kita pelajari juga. Kita akan pelajari lagi kembali. Ustazah akan ingatkan lagi kembali pada video kali ini. Suatu bilangan juga dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan untuk mempermudah lawannya. Ingat kembali langkah-langkahnya. Ini terdapat juga pada latihan soal yang kemarin Ananda kerjakan. Kira-kira langkahnya apa ya? Nah, langkah yang pertama adalah gunakan operasi hitung yang merupakan lawan dari pembagian, yaitu
perkalian. Kalau lawan dari penjumlahan apa yo? Pengurangan ya, sebaliknya lawan itu ya. Lalu yang kedua, pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pengali atau angka yang dikalikan dari bilangan yang diketahui. Lalu yang ketiga adalah lakukan perkalian. Selanjutnya, di sini terdapat contoh. Contohnya adalah berupa soal cerita. Ini sama dengan contoh yang terdapat pada halaman 177, jenisnya sama, tetapi dengan kata-kata juga angka yang berbeda. Dan contoh ini bisa Ananda jadikan sebagai contoh untuk menyelesaikan latihan soal yang akan Ananda kerjakan, yaitu Ayo Berlatih di halaman 177. Saya akan bacakan contohnya, silakan Ananda dengarkan baik-baik sambil baca dalam hati ya. Contohnya, ibu ingin membagikan sejumlah biskuit untuk dibagikan kepada 10 orang keponakannya. Berapa jumlah biskuit yang harus disiapkan ibu dan berapa banyak biskuit yang akan diterima oleh setiap keponakan ibu? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yaitu dengan cara jumlah biskuitnya dibagi banyak biskuit yang diterima sama dengan 10. Nah, 10 ini dari mana? 10 ini adalah jumlah keponakan yang dimiliki oleh ibu, jumlahnya ada 10. Nah, tadi yang ditanyakan itu adalah berapa jumlah biskuit yang harus disiapkan. Jumlah biskuitnya berapa, lalu banyak biskuit yang akan diterima per satu orang keponakan ibu. Nah, caranya adalah jumlah biskuit dibagi banyak biskuit yang diterima sama dengan 10. Nah, kita akan tentukan bilangan pengalinya. Bilangan pengali ini perlu Ananda ingat, pertama kita perlu menentukan bilangan sembarang. Bilangan sembarang di situ adalah bilangan berapa saja yang ditentukan oleh Ananda. Di sini Ustazah tentukan bilangan pengalinya adalah angka 15. Jika misalkan Ananda ingin angka 16, 17, 18, 19 ataupun 20 juga boleh ya. Bilangan pengali di sini adalah bilangan yang diperoleh sesuai dengan keinginan Ananda ya. Di sini adalah bilangan pengalinya angka 15. Selanjutnya, jumlah biskuit yang dibagikan adalah bagaimana caranya? Yaitu dengan tadi mengalikan. Karena ini tadi pembagian, kita cari lawannya itu perkalian. Ya, yang perlu dikalikan adalah angka 10 karena itu adalah angka yang sudah diketahui ya. Itu adalah jumlah keponakan ibu, lalu dikali angka 15. 15 ini adalah bilangan pengali yang tadi Ustazah tentukan. Nanti boleh Anda menentukan angka selain angka 15 mau berapapun itu ya. Lalu kita kalikan 10 dikali 15 sama dengan 150 ya. Jadi jumlah biskuit yang dibagikan tadi ada 150 karena keponakan ibu ada 10, lalu tadi dikali 15 untuk bilangan pengali, maka hasilnya adalah 150. Jadi jumlah biskuit yang diterima oleh setiap keponakan ibu sama dengan bilangan pengali, yaitu angka 15, atau dapat dituliskan seperti yang sebelumnya Ustazah tuliskan di sini. 150 jumlah biskuitnya ini dibagi 15 atau bilangan pengali atau juga banyak biskuit yang diterima per satu orang keponakan ibu. Maka hasilnya adalah 10. 10 itu adalah jumlah keseluruhan keponakan ibu ya. Jadi jumlah biskuitnya 150, banyak biskuit yang diterimanya 15 dan jumlah keponakan ibu ada 10. Ini adalah angka yang sudah diketahui, yang sudah tercantum pada contoh soalnya. Nah, ada juga kemungkinan yang lainnya. Kemungkinan yang lainnya apa saja? Nah, kemungkinan yang lainnya bisa didapat hasilnya oleh bilangan, salah satu bilangan pengali yang Ananda tentukan bilangannya berapa saja. Di sini bilangannya sudah Ustazah tentukan, silakan perhatikan. Tadi ya diingat jumlah biskuit dibagi banyak biskuit yang diterima sama dengan 10. Ini kemungkinan yang pertama adalah 10 dikali 20 sama dengan 200. Itu adalah dari pengalinya angka 20 lalu dikali keponakan tadi ya. Keponakan ibu itu ada 10 orang, maka jumlah biskuitnya adalah 200. Jumlah biskuit 200, banyak biskuit yang diterimanya 20 untuk setiap
satu keponakan ibu, dan keponakan ibu itu ada 10 ya. Jadi ini dikali dan ini dibagi. Selanjutnya kemungkinan yang ketiga berarti ya, 10 dikali 22, maka hasilnya 220 atau 220 jumlah biskuitnya dibagi 22, banyak biskuit yang diterima setiap satu ponakan ibu sama dengan 10 ya. Ini adalah jumlah keseluruhan 10 ponakan ibu. Kemungkinan yang keempat yaitu 10 dikali 25, hasilnya adalah 250 dan pembagiannya yaitu 250 dibagi 25 sama dengan 10. Dan kemungkinan yang kelima yaitu 10 dikali 30 sama dengan 300 dan pembagiannya yaitu angka 300 dibagi 30 sama dengan 10. Jumlah biskuit di sini. Lalu ini banyak biskuit yang diterima per satu orangnya dan ini jumlah keseluruhan keponakan ibu. Nah, nanti silakan anak-anak kerjakan tugasnya yaitu terdapat pada buku paket halaman 177 mengerjakan soal ayo berlatihnya nomor 1 sampai dengan nomor 2. Silakan anak-anak kerjakan sesuai dengan apa yang Ustazah jelaskan ya. Selanjutnya Ustazah akan menyampaikan tentang seni melipat kertas dari bahan bekas. Biasanya seni melipat kertas ini disebut dengan origami. Ada juga kertasnya juga sama disebutnya dengan kertas origami. Tentu anak-anak pernah mendengar istilah tersebut ya, atau kata tersebut ya. Nah, dengarkan baik-baik. Bahan yang dapat digunakan dalam seni melipat kertas bisa berupa kertas warna-warni atau kertas origami ya. Bisa juga dengan menggunakan kertas bekas. Manfaat melakukan kegiatan seni melipat kertas adalah melatih kreativitas supaya anak-anak lebih kreatif ya, mengikuti arahan tahapan dengan baik karena melipat kertas itu atau origami itu ada tahapan-tahapannya, yang pertama, yang kedua sampai dengan selesai, dan meningkatkan kemampuan berpikir bagaimana nih cara melipat kertas yang benar dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, contoh kertas bekas ada apa saja, yaitu koran, majalah, kalender, atau kertas kado yang sudah tidak terpakai. Selain menghemat bahan yang ada, hasil seni lipat juga lebih menarik karena ada gambarnya atau misalkan ada tulisan-tulisannya dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah beberapa contoh seni melipat kertas. Ini menggunakan kertas origami ya. Di sini ada origami kapal ya, kapal laut. Ada juga di sini origami rubah dan origami burung. Silakan jika Anda ingin mencoba mengenai seni melipat kertas atau origami ini, bisa Anda cari di video-video yang terdapat pada YouTube ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban dan hak menggunakan jalan umum. Kewajiban adalah apa? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Di sini menggunakan jalan umum, tahu ya, jalan umum adalah jalan yang dilalui oleh banyak orang ya. Selanjutnya, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara adalah ikut menjaga fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, misalnya jalan umum, sekolah negeri, rumah sakit, terminal, stasiun kereta, pasar, dan lain-lain ya. Agar fasilitas tersebut dapat terus digunakan, kita harus melakukan kewajiban sebagai warga negara. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita bisa mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Nah, jadi di sini membahas mengenai kewajiban dan hak untuk menjaga fasilitas umum atau yang disediakan oleh pemerintah tadi. Contoh-contohnya sudah dijelaskan ada apa saja ya. Nah, kira-kira kewajiban dan haknya bagaimana? Kira-kira kewajiban yang perlu kita lakukan apa sih, dan hak yang dapat kita dapatkan apa saja? Silakan perhatikan. Di sini ada beberapa contoh kewajiban juga hak. Nah, di sini adalah kewajiban yang kita laksanakan dan nanti hak yang kita dapatkan kira-kira apa ya. Kewajiban yang pertama Ustazah contohkan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi setiap warga negara membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira untuk haknya atau sesuatu yang harus kita dapatkannya apa ya? Yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Karena tadi setiap warga negara melaksanakan kewajiban membuang sampah pada tempatnya.
Lalu yang kedua yaitu mematuhi semua aturan di jalan umum. Aturan apa saja? Misalkan ketika ada lampu merah harus berhenti kendaraan, lalu menyeberang di zebra cross, lalu yang membawa kendaraan tidak melebihi batas kecepatan, dan lain sebagainya. Lalu hak yang didapatnya apa? Kita dapat menggunakan jalan umum dengan nyaman dan aman pastinya ya. Selanjutnya, kewajiban yang ketiga adalah menjaga dan merawat fasilitas umum. Cara menjaganya gimana? Misalkan tidak mencoret-coret bangunan, menggunakan fasilitas umum dengan baik, tidak merusak barangnya, tidak merusak fasilitasnya, tidak mencoret-coret tadi contohnya, dan lain sebagainya. Nah, lalu ketika kita sudah menjaga dan merawat fasilitas umum tadi, ketika sudah menjalankan kewajibannya, hak yang dapat kita dapatkan apa? Yaitu kita dapat menggunakan fasilitas umum yang baik dan terawat ya. Itu adalah kewajiban yang kita lakukan dan hak yang dapat kita dapatkan. Selanjutnya, nah, fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah tadi dapat juga rusak sehingga menimbulkan masalah untuk warga negara. Misalnya, jalan umum yang tergenang banjir itu bisa diakibatkan karena banyak warga yang membuang sampah sembarangan, sehingga jalan umum fungsinya tidak maksimal atau fungsinya menjadi berkurang. Contohnya ketika banjir, kendaraan menjadi susah lewat. Terus, untuk pejalan kaki juga sulit untuk berjalannya karena tergenang banjir jalannya ya. Selanjutnya, kira-kira masalah-masalah yang timbul di jalan umum apa saja ketika seseorang tidak menjalankan kewajibannya? Masalahnya bisa jadi berkendara tidak mematuhi aturan berkendara. Ya, itu adalah masalah yang timbul ya. Selanjutnya yang keduanya membuang sampah sembarangan. Yang ketiga masalahnya mencoret-coret fasilitas umum. Masalah-masalah ini bisa mengurangi ya fungsi dari fasilitas umum tersebut atau mengganggu hak yang perlu didapatkan oleh warga negara yang lainnya, apalagi warga negara yang mematuhi kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan yang terdapat pada buku paket halaman 180, sesuai dengan yang Ustazah sampaikan pada video pembelajaran kali ini ya. Selanjutnya, sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan ya. Ingat, mengerjakan setiap tugasnya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ustazah pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat paham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Sekian pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.